Ini adalah jenis dari catatan atas laporan keuangan dari perusahaan manufaktur PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dapat dilihat bahwa dalam catatan atas laporan keuangan ini kebanyakan adalah catatan atau tulisan, yang dimana dalam pembuatannya cukup menguras waktu apabila diketik tanpa menggunakan teknik 10 jari. Dapat dilihat pada gambar laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019 yang telah diaudit. Di daftar isinya catatan atas laporan keuangan memiliki jumlah halaman yang paling banyak, mulai dari halaman 15 sampai 347. Dengan banyaknya catatan yang harus dibuat oleh seorang akuntan, maka pengetikan menggunakan 10 jari akan sangat menghemat waktu dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menguasai pengetikan 10 jari dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Hal ini dikarenakan mereka belum mengetahui cara dan ilmu untuk mempelajari pengetikan 10 jari tersebut. Dan juga mungkin mereka belum mengetahui secara langsung apa manfaatnya setelah bisa mengetik dengan teknik 10 jari. Masih banyak orang yang mengetik bukan menggunakan teknik 10 jari, tetapi dengan teknik 11 jari. Mungkin ada beberapa orang yang memang sudah terbiasa menggunakan teknik 11 jari seperti gambar ini. Atau juga mungkin mereka sudah tahu cara dan ilmu teknik 10 jari itu, tetapi mereka malas untuk menerapkannya karena mereka lebih suka mengetik dengan gaya bebas tanpa aturan yang ditentukan. Sebelumnya, kami telah melakukan survei menggunakan Google Form mengenai penerapan teknik 10 jari dalam mengetik kepada masyarakat umum. Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting mengetik 10 jari pada kehidupan mereka. Juga untuk mengetahui apa saja alasan yang menyebabkan seseorang belum menguasai pengetikan 10 jari. Ini hasil dari survei tersebut. Didapat 30 responden yang menjawab, menghasilkan 43,3% menyatakan belum menguasai pengetikan dan 56,7% sudah menguasai pengetikan. Dari orang-orang yang menyatakan belum menguasai pengetikan, mereka semua menyatakan alasannya seperti masih kaku, tidak aktif jari lainnya, belum menguasai karena masih agak kaku menggunakan jari kelingking. Padahal, jika mereka sudah mengetahui atau menguasai pengetikan 10 jari, fungsi dari jari kelingking ini sangat cukup penting dalam pengetikan 10 jari. Contohnya seperti pembuatan huruf kapital dan tanda baca dan simbol-simbol seperti di Microsoft Word. Berikut adalah salah satu contoh pengetikan menggunakan 10 jari dengan cepat. Pengetikan seperti itu bisa kalian pelajari hanya dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Ini tergantung kepada individunya masing-masing. Apakah mau berniat bisa mengetik secara profesional atau tidak. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk mempelajari pengetikan teknik 10 jari itu, kita harus mengenal atau mengetahui tekniknya terlebih dahulu. Bisa dilihat ini adalah home row pada keyboard. Home row adalah posisi baris rumah ke-8 jari tangan kita pada keyboard sebelum dan sesudah mengetik. Bagi kalian yang belum mengetahui, pada tombol F dan J terdapat tonjolan yang memudahkan kita yang memudahkan tangan kita agar tetap stay pada home row pada saat mengetik, pada saat sebelum dan sesudah mengetik. Hal ini dikarenakan pada saat mengetik dengan pengetikan 10 jari, fokus mata kita tertuju pada
layar monitor PC atau komputer. Selanjutnya adalah fungsi masing-masing jari. Yang persegi panjang berwarna merah ini adalah home row dari keyboard. Dan warna-warna pada jari ini menunjukkan fungsinya masing-masing. Contohnya pada jari kelingking tangan kiri, fungsinya adalah untuk menekan tombol 1, key A, Z, Shift, Caps Lock, dan Control dan Tab. Sedangkan jari kelingking tangan kanan berfungsi untuk menekan tombol 0, 0, P, titik koma, Shift, Enter, dan Backspace. Untuk spasi ditekan oleh jari ibu jari atau jempol. Ini tergantung enaknya kalian. Boleh pakai jempol kanan atau jempol kiri. Umumnya ASDF ini ditekan oleh jari tangan kiri dan JKL ini ditekan oleh jari tangan kanan. Ini tipsnya, sebelum dan sesudah mengetik, biasakan posisi jari-jari berada di home row. Ini sesuai dengan aturan yang ditentukan. Tips selanjutnya, posisi pergelangan tangan berada di atas keyboard atau meja. Hal ini berguna agar tangan kita tidak mudah letih atau lelah pada saat mengetik. Karena berbeda dengan orang yang belum bisa atau terbiasa menggunakan teknik 10 jari, mereka biasanya perlu butuh effort lebih untuk mengetik karena mereka hanya menggunakan beberapa jarinya saja. Untuk mempermudah pembelajaran tersebut, kami memiliki solusinya, yaitu dengan website typing.com. Apa sih typing.com itu? Typing.com itu website untuk memudahkan kita dalam pembelajaran teknik 10 jari. Ini tampilan awalnya. Bagi kalian yang belum mendaftar atau membuat akun, pertama-tama kalian harus membuat akun terlebih dahulu di student sign up ini. Kemudian buatlah username-nya, password, dan email. Usahakan username-nya itu nama lengkap kalian. Karena ini tampilan selanjutnya. Karena nanti di setiap tahapan level ini terdapat penilaian akhir yang dapat kalian download hasilnya berbentuk sertifikat dan berbentuk PDF. Jadi usahakan username kalian, nama lengkap kalian. Terus untuk lebih jelasnya, mari kita buka aplikasi websitenya. Tunggu sebentar ya. Saya login dulu. Nah, Sylvia. Iya, Bu. Nah, Iya. coba tanya sama teman-temannya. Teman-temannya udah tahu belum home row itu adanya di mana? Ada yang pegang laptop, yang pakai laptop coba dilihat di keyboardnya. Itu pada huruf F dan J itu ada kayak tonjolan sedikit gitu. Memperhatikan nggak? Iya, Bu. Nah, coba teman-teman yang lain yang mengikuti kegiatan ini, coba yang pakai laptop sambil menunggu Amir nih, belum masuk nih Amir. Nah, ini coba dilihat ada nggak? Coba kalian kalau pakai laptop bisa kalian coba-coba tuh jarinya di lemesin gitu kan, karena biasanya 4, ada orang yang begini ya, cuman pakai 4 gitu ya. Kalau ada yang pakai 1. Iya. Terus kayak ini ibu jarinya jarang menyentuh tab, tapi pakai
telunjuk misalnya. Ayo ngobrol aja sambil Amir belum udah mau mulai belum Amir? Udah, Miss. Oh, udah. Ini Nah, udah tampil belum? Udah tampil. Website-nya. Sudah. Sudah tampil. Udah. Ini adalah tampilan dari website typing.com. Di website pelatihan typing.com ini terdapat 3 level. Yang pertama pemula, menengah, kemudian tingkat lanjut. Di tingkat pemula ini terdapat 14 unit pelatihan dan ditambah 1 penilaian akhir yang nantinya bisa kalian download hasilnya berbentuk sertifikat. Langsung kita mulai saja pelatihan yang pertama pada level pemula. Ini bacanya restart karena saya sudah menyelesaikannya. Nanti kalau kalian baru pertama kali login, bacanya start. Video ini bisa kalian putar atau langsung di skip saja. Sebelum melakukan pelatihan, kalian baca terlebih dahulu perintahnya. Di sini kan diperintahkan untuk menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Bagi yang sekarang Zoom-nya pakai menggunakan laptop, bisa dicoba. Kemudian setelah tahu bahwa tombol J ini ditekan oleh jari telunjuk tangan kanan, kemudian hafalkan posisinya. Karena pada saat melakukan pelatihan nanti, fokus mata tertuju ke arah layar monitor. Jangan sampai tertuju ke arah keyboard. Karena sama saja nanti hasilnya nggak akan berhasil kalau masih belum hafal posisinya. Langsung kita enter. Nah, ini pelatihannya. Ini huruf J. Kemudian klik enter. Ulangi lagi tahapannya, yaitu membaca perintahnya terlebih dahulu. Di sini kan perintahnya tombol F ditekan oleh jari telunjuk tangan kiri. Kemudian lakukan perintahnya. Kemudian hafalkan posisinya kembali. Tadi kan J posisinya di mana, sekarang F posisinya di mana, hafalkan. Agar pada saat melakukan pelatihan, fokus mata tertuju pada layar monitor. Untuk teman-teman bisa ikut praktek ya yang menggunakan laptop supaya nanti bisa mudah dalam melakukan prakteknya. Jika kalian melakukan kesalahan, nanti akan muncul peringatan berwarna merah. Misalkan ini harusnya kita mengklik tombol seharusnya kita mengklik tombol J, akan tetapi kita mengklik tombol F, maka akan muncul peringatan berwarna merah. Ini tidak akan lanjut kalau kita sudah benar menekan tombolnya sesuai perintah. Lakukan pelatihan ini sampai selesai, sampai 11. Kemudian setelah selesai, barulah pindah ke unit selanjutnya. Setiap unit memfokuskan 2-3 huruf saja atau tombol saja. Setelah ke-14 unit ini selesai, kalian bisa melakukan penilaian akhir. Setelah penilaian akhir dilakukan, kalian boleh pindah ke level selanjutnya, yaitu menengah dan tingkat lanjut. Baik, demikianlah pemaparan mengenai teknik flu jari yang ingin saya sampaikan. Tips dari saya, berusaha untuk selalu mengetik flu jari dengan tekun, jujur, disiplin, dan penuh semangat, agar segera tercapai keinginan menjadi pengetik profesional. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Sylvia. Ya, terima kasih kepada Amir Fathul Qorib yang telah memberikan materi yang pertama,
sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa